hitam maupun ketan yang putih. Kemudian kita cuci bersih, kita tiriskan, kemudian kita olah. Yang pertama kita tiriskan, setelah itu kita tumbuk, kemudian kita bentuk pembuatannya. Ada yang berupa butiran, ada yang berupa bulatan. Yang keempat, di mana biasanya Bapak membuat jajanan ini? Di rumah kah atau ada tempat khusus untuk membuatnya? Ya, ada tempat ini di rumah lah, Neng. Oke. Yang kelima nih Pak, di mana biasanya Bapak jualan? Bapak sih nggak jauh-jauh nih, Bapak kan udah tua. Ada di sekitaran kompleks ini sama di sekitaran dekat rumah sih, Neng. Oke. Yang keenam nih Pak, berapa sih biasanya harga satuan gemblong dan tape uli yang Bapak jual? Kalau harga satuannya itu satunya 2.500, tapi kalau Halo semuanya, kembali lagi sama aku Cinta Mahadewi. Dan hari ini aku lagi sama konsumen kita, yaitu, boleh kenalan namanya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaraskia, bisa dipanggil Zahra. Oke, hai Zahra, aku mau nanya-nanya nih. Pertama, apa sih yang membuat kamu tertarik buat beli gemblong dan tape uli hari ini? Karena rasanya yang enak dan konsisten, dan menurut saya gemblong itu rasanya itu manis, karena saya itu suka makanan manis, dan gemblong itu sehat. Oke, yang kedua, apakah kamu sering membeli kedua makanan ini atau hanya salah satunya aja? Tentu, saya sering beli tape uli, terutama di warung-warung dan di toko-toko gitu, karena menurut saya rasa tape uli itu tidak pernah berubah dari dulu, dan gemblong pun juga saya juga suka beli apalagi di puncak gitu. Menurut kamu, apa sih perbedaan rasa yang paling menonjol antara gemblong sama tape uli? Menurut saya rasa yang menonjol ataupun signifikan yaitu kalau misalnya gemblong itu punya rasa yang manis, sedangkan tape uli punya rasa yang sedikit agak tawar. Jadi saya lebih pilih gemblong tentunya. Terus yang keempat nih, apa sih yang lebih kamu sukain? Menurut kamu lebih suka gemblong atau tape uli? Terus tolong kasih alasannya juga. Untuk saya pribadi, saya lebih suka gemblong karena terasa lebih manis dan tidak serat. Dan menurut saya gemblong itu porsinya lebih banyak ya, jadi saya lebih suka makan gemblong. Oke, terus menurut kamu kombinasi rasa tape dan uli itu gimana? Menurut kamu tuh cocok gak sih perpaduan rasanya? Menurut saya cocok karena ada rasa-rasa asam dan tawarnya itu, dan kalau misalnya dijadiin satu pun itu enak dan bisa dikreasikan dengan berbagai macam makanan sehingga produk itu rasanya tidak membosankan gitu. Oke, terus yang keenam, menurut kamu tuh pendapat kamu tuh tentang kedua harga makanan ini tuh gimana? Menurut aku tentang harga tersebut relatif terjangkau dan bisa juga diakses oleh pelajar karena dengan rasa yang enak, harga yang terjangkau dan relevan gampang dicari, itu bisa banget buat dibeli di mana-mana pun itu. Oke, menurut kamu apakah rasa dan kualitas gemblong dan tape uli sepadan dengan harganya? Tuh, menurut saya kalau misalnya punya suatu produk ataupun menjual suatu makanan itu kita tidak hanya melihat harganya tapi melihat juga dari kualitasnya. Dan dengan harga tersebut, dengan dibanderol dengan harga itu, menurut saya dengan kualitasnya sudah sepadan. Enak. Oke, catatan nih, sejak kapan kamu mengenal atau mengkonsumsi gemblong dan tape uli? Sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh saya punya kakek saya suka bikin tape uli ataupun gemblong sendiri di rumah. Jadi fresh handmade dan menurut saya itu rasanya enak dan gak kalah jauh seperti yang dijual di pasaran-pasaran. Oke, yang ke-9, apakah makanan ini mengingatkan kamu pada pengalaman masa kecil atau tradisi keluarga tertentu? Tentu, contohnya gemblong ya, di keluarga saya pada suka mengonsumsi gemblong dan tape uli juga termasuk. Dan untuk perayaan mungkin itu di ulang tahun saya tahun lalu, di tahun lalu ulang tahun saya ada produk gemblong. Oke, yang ke-10 nih, dalam momen apa? Maksud saya, yang ke-9, apakah makanan ini mengingatkan Anda pada pengalaman masa kecil atau keluarga tertentu? Tentu, seperti saya membuat tape uli dan gemblong sendiri di rumah bersama kakek saya mengingatkan saya kepada masa kecil saya gitu. Oke, yang ke-10, dalam momen apa biasanya kamu membeli atau menyajikan gemblong dan tape uli? Menyajikan tape uli biasanya saya di rumah, jadi kakek saya kadang suka beli di luar juga, kadang suka bikin, jadi suka dibagi ke saya gitu, jadi saya bisa nyobain, rasa enak. Oke, menurut kamu apakah anak-anak muda sekarang masih mengenal gemblong dan tape uli?
saya nggak semua anak muda tahu ataupun mengenal tape uli karena mungkin sudah hilang di zaman. Mungkin kan sekarang snack itu udah banyak nih, produknya ada banyak, mungkin kayak contohnya boba, cookies dan lain-lain itu kan. Jadi menurut saya bisa lebih dilestarikan lagi untuk produknya, mungkin dibuat seperti iklan yang menarik gitu agar anak muda cepat tertarik juga. Oke, yang ke-12, apakah kamu setuju bahwa makanan tradisional seperti ini perlu dilestarikan? Terus kasih tahu dong alasannya kenapa? Nah, rasanya yang enak juga dan anak muda juga bisa mengonsumsinya. Oke, yang ke-13 atau yang terakhir, apa saran kamu agar makanan seperti gemblong dan tape uli tetap diminati oleh masyarakat luas? Mungkin dengan pemasaran produknya seperti membuat iklan yang menarik agar anak muda juga bisa melihatnya. Jadi nggak cuma konsumsi makan dari luar negeri aja, cuma di dalam negeri juga dan mengenal makan dalam negeri, karena makanan di dalam negeri pun juga nggak kalah enak rasanya sama yang di luar. Oke. Nah, segitu aja